Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang membatalkan nasab Ba'alwi atau Bani Ba'alwi bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tok. Ini ada ulama dan nakib Irak, namanya adalah Dr. Yasin Al-Khilidar, menyatakan bahwa Habib Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik. Jadi kalau ada narasi, ada framing, cuma Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tok lewat tesisnya yang menyatakan nasab Ba'alwi batal, ini salah. Ini narasi sesat dan menyesatkan. Banten Menara Madinah.com. Terbongkarnya kepalsuan nasab Habib Ba'alwi di Indonesia tahun 2023-2024 ternyata sudah mendapatkan perhatian seorang cendekiawan dari Irak. Ia adalah Dr. Eng Yasir Al-Khilidar yang berasal dari kota Samarra, sebuah kota di sisi timur Sungai Tigris, Provinsi Salahuddin, Irak. Selain sebagai ulama pakar engineering, penulis produktif, pengamat politik, Dr. Yasin juga adalah seorang pengurus organisasi pengawas dan pencatat para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Irak. Kurang apa lagi? Luar biasa. Makanya kalau kita cermati, yang percaya adanya Habib itu cuma orang di Indonesia. Kalau di Arab Saudi itu, Habib itu siapa? Tidak kenal mereka. Dan di Nusantara ini juga yang percaya Habib turunan Nabi itu cuma orang-orang NU. Selainnya NU tidak percaya. Terus semuanya itu masuk neraka semua kalau tidak percaya. Logikanya kan seperti itu. Tidak mungkin, mustahil kan gitu kan. Nah ini loh, Dr. Yasin ini ya, ini beliau juga nakib internasional, nakib di Irak sana, Naqibul Ashraf, terkenal di Irak. Ia adalah cucu Naqibul Ashraf terkenal di Irak, Sayyid Qiwamuddin Al-Khilidar. Dalam sebuah artikel, Dr. Yasin mengulas nasab palsu seorang Ba'alwi yang ada di Lebanon yang bernama Kamal Al-Hud Ba'alwi. Kamal Al-Hud adalah warga Lebanon, keturunan Yaman di Lebanon. Ia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan membuat organisasi yang menghimpun para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Yasin kemudian membuat sebuah tulisan khusus untuk mengulas nasab Kamal Al-Hud Ba'alwi ini. Tulisan itu berjudul As-Suyutul Munjiat. Di dalam tulisannya itu ia mengecam orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta dan palsu, seperti Kamal Ba'alwi tersebut. Dr. Yasin menyebut Kamal Ba'alwi ini sebagai bagian dari lusako atau pendompleng nasab, lukoto anak pungut, dan ad'aya pengaku-ngaku, ad'aya pengaku-ngaku, idinga ngaku-ngaku kan gitu, terhadap nasab Nabi Muhammad SAW. Menurut Yasin, Kamal Ba'alwi ini datang dengan nasab batil dan dusta. Ia membawa cerita-cerita dan riwayat-riwayat palsu yang tidak berdasar. Menurut Yasin lagi,
Kamal Ba'alwi ini bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, membuat nakobah sendiri. Bahkan ia juga membuat gerakan tanzih atau mengoreksi nasab keturunan Nabi yang asli di kawasan Timur Tengah. Sehingga banyak keturunan Nabi yang asli yang dibatalkan oleh keturunan palsu semacam Kamal Ba'alwi ini. Menurut Yasin, mereka ingin membersihkan nasab Al-Hashimi dari Bani Hashim yang asli dan menguasai mimbar-mimbar keluarga Nabi Muhammad SAW. Laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia untuk mereka. Demikian pula laknat Allah untuk para pendukung mereka dan pembela mereka. Nasab Kamal Ba'alwi menurut Yasin adalah nasab yang batil dan palsu. Karena telah batalnya nasab klan Ba'alwi Hadramaut sebagai Bani Hashim. Kami tahu, kata Yasin, dan seluruh ahli nasab tahu tentang batalnya nasab Ba'alwi Hadramaut. Kitab-kitab nasab induk telah membatalkan klaim Ba'alwi bahwa Ubaidillah sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa. Dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya ulama besar Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Ia tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Begitu pula ahli nasab lain semisal Ibnu Toki, Ibnu Muhanna al-Ubaidili, dan Ibnu Inabah. Pengakuan sebagai keturunan Nabi menurut Yasin akan memberikan kedudukan dan pangkat yang tinggi bagi pengakunya. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang yang mengaku-ngaku, yaitu untuk mengusahakan ketinggian pangkat di antara manusia. Bahkan hari ini menurut Yasin, para pemalsu nasab itu atau keturunannya banyak yang menjadi referensi umat yang luhur dan disucikan oleh pengikutnya. Padahal jika diteliti mereka sebenarnya hanyalah orang dari Persia atau India atau Tatar atau Turkmenistan atau Askenazi Khazar. Dr. Yasin juga mengutip pendapat Imam Yaman Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Menurut Syekh Muqbil, orang Yaman zaman dahulu selalu mengagungkan keluarga Nabi. Maka kemudian banyak orang yang datang dari Dailam, Irak, dan Madinah ketika sampai di Yaman mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan penghormatan dari ahli Yaman. Menurut Dr. Yasin, batalnya nasab Ba'alwi ini dapat dilihat dari pengakuan mereka yang terlambat dari nasab yang mereka akui. Selain itu dapat dilihat pula dari perubahan susunan nasab mereka berkali-kali. Antara 3 atau 4 kali mereka tidak berani membuka manuskrip tua mereka yang memuat silsilah Syajaratun Nasab mereka. Karena dengan itu akan terbuka apa yang mereka sembunyikan. Jadi jelas bahwa yang membatalkan nasab Bani Ba'alwi bukan hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini ada pengakuan dari Dr. Yasin. Beliau kecuali pakar politik ya, ahli engineering, beliau juga nakib sebagai pencatat nasab dzurriyyah Nabi SAW di Irak. Ini menarik untuk kita simak sebagai referensi kita semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.